Di bawah langit Baghdad yang keemasan pada abad ke-9, dunia menyaksikan puncak peradaban. Namun, di balik kemegahan istana dan perpustakaan besar, tersimpan sebuah rahasia tentang perjuangan yang melampaui batas logika manusia. Kertas saat itu adalah kemewahan yang setara dengan emas. Bagi Ahmad, seorang pemuda miskin dengan jubah coklat usang dan sorban putih sederhana, lembaran-lembaran itu adalah mimpi yang tak terjangkau. Ahmad bukan sekedar pemuda biasa. Di dalam dadanya bergejolak haus akan ilmu yang tak terpadamkan, meski kemiskinan terus mencekik langkahnya setiap hari. Rumahnya hanyalah gubuk tanah liat yang sunyi. Tak ada meja kayu mahoni atau lampu minyak yang mahal. Hanya ada tekad yang membara di tengah kegelapan malam. Suatu sore, di pinggiran gurun yang gersang, Ahmad menemukan sesuatu yang bagi orang lain adalah sampah. Tulang unta yang memutih terpanggang matahari. Tanpa uang untuk membeli tinta terbaik, ia mengumpulkan jelaga dari sisa pembakaran dan mencampurnya dengan minyak. Inilah tinta yang akan mencatat sejarah. Dengan tangan gemetar namun pasti, ia menggoreskan huruf pertama di atas tulang itu. Tinta hitam pekat meresap ke dalam pori-pori tulang, mengabadikan pemikiran yang selama ini terkurung di kepalanya. Setiap hari, ia menguping pelajaran dari balik pohon di pelataran masjid. Ia mencuri ilmu dari kejauhan, karena ia tak punya biaya untuk duduk di barisan depan. Setiap kata dari sang guru diserapnya seperti tanah kering menyerap hujan. Ia mencatatnya dengan cepat di atas tulang-tulang yang ia kumpulkan. Takut satu huruf pun akan hilang dari ingatannya. Lama-kelamaan, gubuknya tak lagi berisi perabotan, melainkan tumpukan tulang dan batu. Ribuan baris ilmu pengetahuan kini tersimpan di atas sisa-sisa makhluk hidup. Malam-malam dingin dilewatinya tanpa selimut tebal. Baginya, kehangatan berasal dari pemahaman baru yang ia temukan dalam setiap baris kalimat yang ia tulis. Seringkali ia harus memilih antara mengisi perutnya yang lapar atau membeli bahan untuk tintanya. Dan sejarah mencatat, jiwanya selalu lebih lapar akan ilmu daripada fisiknya akan roti. Suatu ketika, badai pasir dahsyat menerjang. Ahmad bertaruh nyawa bukan untuk menyelamatkan dirinya, melainkan untuk melindungi tumpukan tulang berharganya dari amukan alam. Orang-orang menganggapnya gila. Sang pemulung tulang, mereka menjulukinya. Mereka tidak tahu bahwa di tangan Ahmad, tulang-tulang mati itu sedang berbicara tentang rahasia alam semesta. Keberuntungan sesekali menyapa saat ia menemukan potongan kulit bekas. Baginya itu adalah kanvas mewah yang lebih berharga daripada sutra manapun. Kabar besar berhembus. Sang khalifah mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang mampu memecahkan masalah geometri dan filsafat yang rumit untuk mengisi perpustakaan agung. Amat ragu. Bagaimana mungkin seorang pemuda kumuh dengan buku dari tulang bisa bersaing dengan para sarjana berpakaian sutra yang membawa kitab-kitab indah? Namun, cahaya ilmu di dalam dirinya lebih terang daripada rasa malunya. Dengan karung goni berisi tulang di pundaknya, ia melangkah menuju gerbang istana yang megah. Penjaga tertawa melihat penampilannya. Mereka mengira ia adalah pengemis yang tersesat. Namun tatapan mata Ahmad yang tajam dan berwibawa membuat mereka terdiam sejenak. Seorang syekh terkemuka yang lewat tak sengaja melihat sepotong tulang menonjol dari karung Ahmad. Ia melihat sekilas tulisan di atasnya dan tertegun. Itu bukan sekadar coretan. Itu adalah pemikiran tingkat tinggi. Di hadapan Dewan Ulama, Ahmad membongkar hartanya. Tulang demi tulang ia susun, membentuk sebuah risalah ilmu pengetahuan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Mereka melihat ketelitian yang luar biasa, argumen yang tajam, dan dedikasi yang tak terbayangkan dari seorang pemuda yang tak punya apa-apa. Debat dimulai. Suara Ahmad yang dalam dan berwibawa menggema, mematahkan keraguan. Ia membuktikan bahwa ilmu tidak bersemayam pada kertas yang mahal, melainkan pada kejernihan akal. Hari itu, sejarah mencatat kemenangan jiwa atas materi. Sang pemulung tulang baru saja mengajar para pemilik kitab tentang arti sebenarnya dari mencari cahaya Tuhan. Khalifah menawarkan emas dan jabatan,
Namun Ahmad hanya meminta satu hal, akses tanpa batas ke Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan, agar ia bisa terus belajar. Kini, jemarinya tak lagi menyentuh tulang kasar, melainkan kertas halus yang harum. Namun, ia tak pernah melupakan asal-usulnya dan perjuangan di gubuk tanah liat itu. Karya-karyanya yang dulunya tertulis di atas tulang, kini disalin ke dalam kitab-kitab berhias emas untuk disebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam. Ahmad menjadi guru besar. Ia selalu mengingatkan murid-muridnya bahwa kemiskinan bukanlah penghalang bagi ilmu, melainkan ujian bagi ketulusan niat. Berabad-abad kemudian, nama Ahmad tetap harum. Tinta di atas tulang itu telah menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi jutaan pencari ilmu di masa depan. Karena pada akhirnya, bukan tinta atau kertas yang membuat seseorang abadi, melainkan tekad yang lahir dari kegelapan untuk melahirkan cahaya bagi dunia. Inilah rahasia kemiskinan yang melahirkan kemuliaan.